Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Jadi anak-anak sekalian, Ibu akan cek dulu kehadirannya kalian. Ulfa, Adik Ibu. Anraini, Nasrul, Laura, Hafiza, Ella, Rabi'ah. Jadi biar barokahnya pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita mengambil sikap untuk berdoa. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ketua kelas, silakan. Teman-teman, baiklah kita mengambil sikap untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Sekalian, semoga apa yang kita lihatkan pada siang hari ini bisa bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harap kalian tetap semangat dalam belajar, baik itu dalam mempelajari ilmu maupun semoga anak-anak sekalian dengan belajar kalian bisa membuka jendela dan dengan belajar juga kalian bisa meraih cita-cita kalian setinggi mungkin. Jadilah orang yang sukses agar kalian bisa dibanggakan oleh kedua orang tua kalian, apalagi diri kalian sendiri. Jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalismenya kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta anak-anak sekalian silakan berdiri. Dan bila satu orang silakan jadi pimpinan. Indonesia tanah airku, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sekarang ibu cek dulu kerapiannya kalian. Bagaimana sudah rapi semua? Sudah anak-anakku sekalian. Materi kita pada siang hari ini adalah tentang adab bermedia sosial. Kita sudah membahas tentang akhlak tercela kepada diri sendiri. Di antaranya itu adalah tentang iri dengki, fitnah, adu domba, dan ghibah. Anak-anak sekalian, ada yang masih ingat tidak? Apa itu iri dan dengki? Apa itu iri dan dengki? Tidak suka dengan Dengan orang lain, bagus. Kalau fitnah, bagus sekali. Daripada minggu lalu itu ada kaitannya dengan ini tentang ada kita bermedia sosial. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama itu adalah menjelaskan adab menggunakan media Sosial. Jadi nanti Ibu akan jelaskan tentang bagaimana sih caranya menggunakan media sosial yang baik dan benar. Terus yang kedua menjelaskan tentang
tentang dalil nakli adab menggunakan media sosial. Jadi anak-anak sekalian, kita bermedia sosial itu bukan sembarangan. Ada dengan dalilnya sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Nah, terus yang ketiga, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Di sini nanti kita akan diajarkan tentang bagaimana sih caranya menggunakan media itu, biar bisa berguna bagi kita maupun orang lain. Yang keempat, membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif, artinya yang baik untuk kita. Yang kedua adalah membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, dan semangat kebangsaan dan cinta damai. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ice briefing dulu. Tepuk semangat. Dan dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Konsentrasi. Siap konsentrasi. Ya. Media sosial di era digitalisasi. Apa sih media sosial itu? Media sosial itu adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil, berhubung dengan teman, keluarga, dan berbagai konten. Sekarang kita tanya dulu, kalian sudah ada akunnya belum? Sudah. Ya, kita masuk ke buat akun kita masing-masing untuk bisa menggunakan media sosial. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya, Ibu tanya dulu sama kalian, apa penggunaan media sosial? Bisa mendapatkan berita. Agar bisa mendapatkan berita. Oke, bagus. Konten yang dibagikan bisa berupa teks. Jadi di media sosial kita itu kita bisa berbagi, entah itu di Facebook kita, di TikTok kita menulis. Misalnya kalian itu ada aktivitas dalam menulis sebuah cerita, jadi bisa digunakan lewat media sosial, kalian bisa menulisnya. Dan gambar juga begitu, kalian buat gambar, diposting dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya itu adalah video. Kita buat video, setelah itu kita upload ke media sosial. Dan yang berikutnya adalah media sosial adalah wadah komunikasi. Wadah komunikasi yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain secara daring. Artinya dalam jaringan. Contoh, ibu bisa telepon keluarga ibu yang ada di Jakarta lewat video. Melalui media sosial juga kita bisa berbagi informasi, baik itu cerita kita, hobinya kita, dan lain sebagainya. Dan media sosial juga itu bisa menjadi hiburan untuk kita. Hiburan itu misalnya zaman dulu kalau kita mau dengar musik, kita pakai kaset. Sekarang tinggal kita nonton atau buka YouTube, sudah disiapkan semua dalam bentuk akun media sosial. Yang berikutnya adalah dalil nakli tentang media sosial. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Artinya anak sekalian, ketika kita mendapatkan kabar atau berita atau cerita, jangan kita kalau bulat-bulat dulu. Kita cari tahu dulu kabar ataupun berita yang kita dapatkan ini benar atau tidak, agar tidak terjadi perselisihan. Nah, kalau sudah mengarah ke bohongan, berarti itu sudah bisa menimbulkan perpecahan di antara kedua belah pihak. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik dan lautnya. Kalau daripada kita menyebarkan kabar bohong, itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Selanjutnya,
Jenis-jenis media sosial. Ada Facebook. Sudah punya Facebook semua? Ada siapa yang belum punya Facebook di sini? Katakan. Kenapa? Iya, tidak mau. Kalau Dela? Tidak tahu cara main Facebook. Yang lain ada semua? Ada. Terus Twitter. Ada punya Twitter? Apa Twitter? Ada. Instagram? Ada. Banyak kan? Terus TikTok? Ada. Ini jelas-jelas ada semua TikTok. YouTube? Ada. WhatsApp? Ada. WhatsApp ini baik itu menurut aku grup sekolah ataupun dengan orang tua dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis media sosial. Berikutnya adalah dampak bermedia sosial. Anak-anak sekalian, dampak media sosial itu ada dua. Dampak positif dengan negatif. Dampak yang baik dengan yang buruk. Nah, untuk dampak positifnya yang pertama itu adalah memperluas pertemanan. Jadi dengan kita bermedia sosial bisa memperluas pertemanan kita dengan teman-teman yang di dunia maya. Terus yang berikutnya, mencari informasi dengan mudah. Siapa bisa memberikan contoh informasi yang sangat mudah bagi kita? Langsung ke Google. Bagus. Jika kita buka Google, informasi tentang misalnya tentang cara bermedia sosial. Akan semua di media sosial baik di Google, di YouTube dan sebagainya. Terus yang berikutnya, sebagai sarana belajar dan berbagi ilmu. Jadi media sosial juga itu sebagai sarana belajar untuk kita. Jadi kita bebas untuk mencari segala macam informasi. Contohnya, di sekolah guru sudah kasih tugas, tapi kita tidak tahu, oleh karena kita tidak ada buku paketnya. Tinggal kita buka, kita punya materi, kita buka Google-nya, lihat soal yang ini akan bisa kita semua. Terus yang berikutnya adalah mengembangkan media, menjaga silaturahmi. Ini yang paling penting, menjaga silaturahmi. Oke. Terus selanjutnya adalah dampak negatif atau dampak yang baik, dampak yang buruk ketika kita bermedia sosial. Yang pertama itu adalah kecanduan media sosial. Anak-anak sekalian, ketika kita sering main media sosial, 1 jam saja kita tidak main, itu rasanya kita sudah pecah. Oke, selanjutnya adalah bermedia sosial. Adab itu artinya etika kita yang baik ketika kita bermedia sosial, ketika kita menggunakan media sosial. Yang pertama adalah jujur. Kita harus jujur. Jujur itu artinya menyampaikan informasi yang benar. Jadi yang tidak menyesatkan. Ketika kita posting, kita punya postingan itu harus dengan jujur. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Menyadari bahwa setiap unggahan memiliki dampak dan konsekuensi. Jadi, apapun yang kita posting, entah itu baik atau buruk, kita harus bertanggung jawab. Terus yang berikutnya, peduli. Tidak menyebarkan konten yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain. Tidak boleh. Terus yang terakhir adalah disiplin. Disiplin waktu dan menggunakan media sosial agar tidak mengganggu kewajiban yang contoh. Jadi ketika kalian menggunakan media sosial, itu kalian tuh harus atur waktu dengan sedemikian rupa. Jangan hanya monoton saja ke main HP, bermedia sosial dan sebagainya. Jadi harus atur waktu. Misalnya 2 jam untuk belajar, 2 jam berikutnya untuk main, 2 jam berikutnya untuk bantu orang tua, dan selebihnya untuk bermedia sosial. Bisa chat dengan teman, tanya tugas dan sebagainya. Kita akan menonton video.
ini ceria ini sama dia punya koleksi mobil sport yang banyak banget. Keren banget ya, gila. Kan ini kan kayak gitu. Wah, kalian nonton itu buat apa sih? Yang ada yang situ doang. Yang berarti akun, yang namanya kan dalam. Kayak sekolah itu loh, yang isinya konten itu bersih-bersih sampah yang ada di sungai. Positif banget kan? Daripada kayak gitu tuh, ini lebih berbahaya. Ah, ya kasih guys. Aduh, aku habis. Padahal harusnya yang bagus. Kamu tontonan edit foto sih. You know, pakai smartphone aja, ada buat sosmed. Jadi kita bisa habis. Habis. Habis guys. Aku ini deh. Mereka kalau kita ada ya. Tapi kita besok sekali sekolah dulu. Soalnya aku masih bilang mau anak-anak bisa dibawa pulang. Keren banget tuh. Sebenernya aku mana cuma coba. Halo guys, jadi hari ini kita mau mulai buang sampahnya nih. Di sini kita punya 3 jenis sampah. Ya, dan jadi di sini kita bakal buang sampah sesuai jenisnya ya. Yang pertama di sini aku mau buang sampah plastik, aku mau buang sampah kertas, buang sampah daun. Oke. Yang pertama di sini kita buang sampah plastik dulu. Ini botol kita masukin karena organik yang plastik. Yang kedua ada sampah kertas, kita masukin ke sampah. Ada sama daun. Suka hidup. Ya guys, ini dulu cerita kita. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Sampai jumpa lagi. Dari sini sudah bisa paham semua? Oke. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa hikmah bermedia sosial? Oke, hikmah bermedia Sosial. yang pertama, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, baik itu di dunia maya maupun di dunia Nyata. Jadi anak-anakku sekalian, kita itu harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jangan hanya kita baik di media sosial saja, ya, tetapi harus baik juga di dunia Nyata. Terus oke. Ada lagi pertanyaan, silakan kalian hidup sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di papan tulis ibu sudah menempelkan ini. Jadi kalian tinggal mencari jawaban dari kartu ini. Ya, dari kelompok 1, misalnya kelompok 1 dia menjelaskan tentang dalil nasri bermedia sosial. Cari dalilnya. Dan tadi kalian susun. Terus kelompok 2 macam-macam media sosial. Kelompok 3 adalah ada bermedia Sosial. Kelompok 4 adalah Dampak media sosial. Jadi tugasnya kalian silakan kamu cari dari kartu ini di tiap kelompok yang lain. Cukup satu orang satu. Ini untuk kelompok bisa semua satu orang. Ini untuk kelompok 3. Dan ini untuk kelompok silakan. Tiga ibu. Nomor 3. Ada materinya juga ya. Silakan. Silakan. Silakan cari.
Sudah. Mana kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah, Ibu. Kelompok 4? Sudah, Ibu. Mana semangatnya? Konsentrasi. Oke, sekarang waktunya untuk menempel jawaban yang sudah kalian temukan di tiap-tiap kelompok. Ibu kasih dulu kesempatan untuk kelompok 4. Silakan. Ya. Silakan kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, silakan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Betul atau tidak yang kalian tempelkan di depan. Ibu mulai dulu dari kelompok 4. Ya? Atau kelompok 1? Kelompok 1. Tugasnya adalah salin nakli tentang media sosial. Yang pertama adalah ayat. Yang kedua yang ketiga ini sebelah atau belum? Benar. Yang pertama itu adalah ayatnya dulu. Setelah itu baru artinya. Sebenarnya yang ketiga itu adalah hadis. Untuk kelompok 1 nilainya 100. Sekarang kelompok 2. Macam-macam media sosial. Yang pertama Facebook, Twitter. Kenapa tidak masuk Twitter? Salah. Itu adalah ini. Nah,
Atau? Betul? BA? Lain? Oke? Oke. Nilai untuk kelompok 2 adalah 90. Sekarang kelompok 3. Ada bermedia sosial. Ada jujur, tanggung jawab, sopan santun, peduli, dan disiplin. Mana yang kedua? Jujur. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nilainya? Yang terakhir, kelompok 4. Dampak bermedia sosial. Ada dampak positif dan negatif. Yang pertama, memperluas pertemanan. Negatif apa positif? B. Jaga silaturahmi. Sarana belajar dan berbagi ilmu. Kecanduan media sosial. Menimbulkan konflik. Cyberbullying. Jadi nilai untuk kelompok 4 itu adalah 100. Tepuk tangan untuk kalian. Sekarang adalah tadi nilai kelompoknya sudah. Sekarang nilai ya. Bukan bagikan LKPD-nya nomor 3 kategori. Baca soalnya itu pilihan ganda 1 sampai 10 nomor. Ada 10 nomor. Jadi kalian baca soalnya, tinggal kamu kasih bulat, mau kasih silang, kasih contreng, itu jawaban yang benar. Silakan. Semua? Oke, kalau sudah selesai, silakan ditentukan. Ya. Siapa lagi sudah selesai? Sudah ibu. Alamin, sudah selesai pelajaran pada siang hari ini. Kami materinya tentang ada sosial, sudah kelompoknya sudah dan tugas per individunya sudah selesai. Kesimpulan dari kita pada siang hari ini, memberikan kesimpulannya. Silakan. Kesimpulannya adalah pentingnya menjunjung tinggi adat dan etika dalam penggunaan media sosial. Ini mencapai menghindari ujaran kebencian, fitnah dan berita palsu, serta menjaga lisan dan tutur kata. Media sosial harus digunakan sebagai sarana positif untuk menyebarkan kebaikan, mencari informasi bermanfaat, dan membangun komunitas yang sehat. Ya, tepuk tangan untuk Ulfa. Jadi anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Dan marilah sama-sama kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.